Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Rahman, berasal dari kelas 2A D4 Teknik Telekomunikasi dengan nomor NIM 2011-07-3009. Pada video kali ini saya akan menjelaskan soal tentang UTS Medan Elektromagnetik 2, dimana pada soal yang pertama yaitu lecture 7 dapat kita ketahui yaitu turunan dari rumus dari Q sama dengan 6A, dimana itu luas pelat. Yang kedua dengan min Q dengan min 6A, kecepatan muatan dari permukaan negatif, dimana kita ketahui yaitu W per M sama dengan V per WL, atau dimana VWL sama dengan Q kali E, dimana pada gambar ini itu sekat tebal E sama dengan 0 atau konduktor, dimana plusnya itu sama dengan Q, dimana itu rumus kita dapatkan itu VWL sama dengan setengah dari Q kali E, dengan W kita dapatkan itu setengah dari Q dikali X EX dan terus setengah dikali dengan ordo dengan A kali E AE dikali dengan sigma 0 kali per sigma 0, dimana kita dapatkan turunan dari W kali W sama dengan setengah dari sigma 0 kali E kuadrat AX. Terus W per volume sama dengan setengah dengan sigma 0 kali E kuadrat, dimana kita dapatkan J per M pangkat 3, yaitu kecepatan dari medan listrik. Itu yang kedua, menghitung energi elektrostatik. Rumusnya itu kita dapatkan itu mikro dari setengah dari sigma 0 E pangkat 2 itu dV ini sama dengan volume, D sebagai jarak pemisah. Energi total dalam medan listrik itu mikro sama dengan setengah dari sigma 0 E pangkat 2 dV, yaitu kita dapatkan turunan dari atas yaitu mikro sama dengan setengah dari sigma 0 ordo dari sigma 0 yaitu kali dengan ordo dari per sigma 0 kuadrat dikali A dengan H. Turunan dari rumus tersebut yaitu mikro sama dengan setengah dari Q per V. Q dengan per V yaitu A kali ordo, kita dapatkan V sama dengan E kali H. Itu selanjutnya itu electric current resistive conductivity atau dengan Ohm law. Pada penjelasan di atas yaitu perbedaan potensial pada konduktor, maka didapatkan penciptaan medan listrik pada konduktor. Elektron yang bertanggung jawab terhadap arus. Elektron merasakan medan listrik, kemudian elektron mencoba membuat medan listrik menjadi nol, tetapi tidak berhasil karena adanya perbedaan potensial pada konduktor. Pada hukum Ohm yaitu Cu 300 kilo atau sama dengan VA sama dengan 10 pangkat 6 mikro per second, dimana kita dapatkan rumusnya pada yang tertera pada slide. Dalam sebuah kawat yaitu dapat kita lihat gambar pengantar, yaitu kita dapatkan rumus diketahui yaitu arusnya itu VD kali A kali N energi potensial, itu kita sama dengan dari energi potensial per kuadrat dikali N per potensial per ME. Medan magnet atau gaya Lorentz torsi motor listrik atau disingkat dengan DC. Setiap magnet
pasti memiliki dua kutub, misalnya kutub A dan kutub B. Pada kutub A akan saling tolak menolak dan kutub B saling tolak menolak juga. Tetapi kutub A dan kutub B saling tarik menarik. Listrik memiliki dua polaritas dan bebas memilih plus atau minus. Monopol yaitu listrik terjadi jika memiliki muatan plus dan muatan minus, dan jika memiliki plus minus dengan kekuatan yang sama itu disebut dengan dipol listrik. Profesor Gilbert menemukan bahwasanya bumi adalah magnet raksasa, dan dia membuktikan dengan kompas, dan sebab itulah Gilbert adalah orang yang pertama kali memetakan medan magnet bumi. Seorang fisikawan dari Denmark menemukan bahwa jarum medan magnet merespon arus dalam hal ini menghubungkan medan magnet dengan listrik. Ørsted menyimpulkan bahwa arus dalam kawat menghasilkan medan magnet dan jarum magnet bergerak sebagai bentuk respon terhadap medan magnet yang dihasilkan oleh kawat. Muatan bergerak di bidang B, siklotron atau spektrometer massa atau LHC gaya Lorentz. Kita dapatkan rumus yaitu V sama dengan Q dengan V dikali B. Gaya atau sama dengan V tegak lurus terhadap V dan tegak lurus terhadap B. Jika muatan tinggi maka gaya Lorentz tinggi, radiusnya akan semakin kecil. Jika medan magnet tinggi maka gaya Lorentz-nya tinggi dan radiusnya semakin kecil. Hukum Biot atau Safarat dapat kita lihat itu gambar dari diagram. Pada gambar tersebut itu merupakan arus melalui kawat dan medan magnet. Jika kita meletakkan potongan magnet di sekitar kawat, maka magnet itu berbasis membentuk lingkaran. Jika lingkaran memiliki jari-jari, maka medan magnet sebanding dengan arus dan berbanding terbalik dengan jari-jari. Dapat kita temukan rumus yaitu dB sama dengan C kali per R dikali dengan dl kali sigma 0. Sekian video yang dapat saya jelaskan pada materi UTS medan magnet elektromagnetik 2 ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.